Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman. Terangilah hati kami, pimpinlah kami, berikan damai sejahtera, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ya, demikian firman Tuhan. Renungan kita, saya beri tema pertanggungjawaban iman. Saudara mungkin pernah bertemu dengan orang yang mempertanyakan iman saudara. Hal ini bisa muncul dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pertanyaannya bisa di sekitar, mengapa kamu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa Dia harus disalib? Mengapa kita harus ke gereja? Dan macam-macam pertanyaan lainnya. Banyak pertanyaan yang bisa kita dengarkan atau bisa ditujukan secara langsung kepada kita. Paulus juga pernah mengalami situasi ini saat imannya dipertanyakan. Saat itu dia berada di Roma. Untuk itu dia berinisiatif mengundang para pemuka agama Yahudi. Undangan itu bertujuan untuk menjelaskan masalah yang sedang dialaminya. Namun mereka malah mengatakan tidak mendengar berita apapun mengenai itu. Tanpa disangka para pemuka agama Yahudi justru membuka diri untuk mendengar penjelasan tentang iman Paulus. Mereka ingin tahu tentang kepercayaannya kepada Kristus yang pada saat itu sedang mendapatkan perlawanan. Maka dalam rangka itulah mereka menentukan waktu untuk berbincang. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangan Paulus. Nah, saudara, Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil dan meyakinkan orang banyak tentang Yesus. Semangatnya bergelora untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan di dalam kitab para nabi. Ini membuktikan antusias dan dedikasinya dalam menyebarkan Injil. Lalu hasilnya apa? Ada yang percaya, namun tidak sedikit yang menolak. Dalam ayat 24 dan ayat 25. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk selalu siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban iman. Atau bisa disebut kita menyaksikan iman kita. Ini merupakan salah satu cara memberitakan Injil. Kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk tugas yang penting ini. Tuntutan ini memperingatkan kita sebagai orang percaya untuk terus belajar. Kita harus semakin serius membaca Alkitab sekaligus mendiskusikannya supaya kita bisa memahami. Tentu tidak hanya kitab suci. Kita juga perlu membaca buku-buku teologi, bahkan buku pengetahuan yang lain. Tujuannya supaya cakrawala atau wawasan berpikir kita luas, sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Iman dan pengetahuan adalah dua sisi yang sebenarnya tidak terpisahkan. Ya, seorang pujangga berasal dari Jerman pernah berkata, pengetahuan hanya setengah, iman adalah yang lain. Di bagian kita adalah menyaksikan iman kita. Bagian Tuhan adalah menyatakan anugerahnya bagi orang-orang yang percaya akan pemberitaan dan kesaksian kita. Jadi, mari kita terus mendalami firman Tuhan, bertekun di dalam setiap ajaran-ajaran tentang kebenaran, karena firman itu menjadi dasar iman kita, dan firman itu juga menumbuhkan iman kita. Tapi setelah itu, mari kita menyaksikan tentang iman kita kepada Kristus. Mari kita mau memberikan
pertanggungjawaban tentang iman kita kepada orang lain. Dan kerinduan kita melalui kesaksian, melalui pemberitaan, melalui setiap jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada kita, orang lain akhirnya bisa meresponi firman Tuhan, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah yang merupakan doa dan kerinduan kita, supaya semakin banyak orang yang percaya dan menerima Tuhan. Dan setelah itu, mereka pun juga menjadi barisan-barisan yang siap untuk bermarturia, untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Karena di dalam Yesus itu ada kepastian hidup, ada kepastian keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hanya mengakui bahwa kami orang beriman, tapi kami juga menyaksikan, memberitakan tentang iman kami kepada Kristus, kepada orang lain, sehingga mereka juga boleh mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.